Lord is your name, Jesus. Wow! Let's go! 지금 뭐 하시는 겁니까? 제 약혼 여행이요. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kacauan yang berisi anggur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Forget it. Let's do it. Come on. Hi guys, I miss you. Oh, this is what I'm talking about. Let's go, baby. Woo! Yeah. You know I'm gonna get What's up soldiers, balik lagi di Stargy News dengan gue Starsky. Yuk langsung aja kita simak news yang pertama untuk minggu ini. News yang pertama, Stargy selalu mengadakan Stargy Night Prayer setiap hari Kamis jam 8:30 malam via Zoom. Buat kalian yang mau join, boleh banget minta linknya melalui DM IG Stargy di stargy.cair. Informasi yang kedua, gereja kita juga mengadakan morning prayer setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi via Zoom. Buat kalian yang mau join juga, boleh banget langsung DM ke IG stargy.cair. Informasi yang ketiga, setelah ini jangan kemana-mana dulu, karena bakalan ada home. Buat kalian yang nggak tahu home-nya di mana atau kalian baru join, boleh banget langsung DM IG Stargy. Informasi yang terakhir, yuk mari sama-sama kita menabur benih mujizat, dan boleh langsung di-scan ya barcode-nya. Mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan menabur benih mujizat Tuhan, kami jamah Tuhan berkati lebih lagi Bapa orang-orang yang memberi dan juga orang yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih semuanya Kau yang berkati Tuhan, yang jaga kami Tuhan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Bapa yang baik aku berdoa Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Selamat menabur. Nah, sekian guys tadi untuk minggu ini. Have a great service.
Shalom Starji, apa kabar semuanya? Masih excited dong ya ibadah di rumah? Aku mau ajak teman-teman semua, yuk kita mau muji menyembah Tuhan sama-sama. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh ibadah Tuhan hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan dari hati kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus semakin hari Tuhan Engkau semakin dinyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah hidup kami boleh berbuah lebih lagi bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pimpin setiap kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus,
Thank you for your love, God. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan hidupmu bagi setiap kami, Tuhan. Jesus, all these pieces broken and scattered, in mercy gather, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to take our weakness, you set your treasure in jars of clay. Take this heart, Lord, I'll be your face, the world to see your love in me. Yes, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, amazing love, you're amazing, Jesus. The tremors, you take our failure. Take this heart, Lord, in jars of clay, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found.
by your grace. Oh Jesus, Lord. Oh Jesus, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. See, amazing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes. You're laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, Jesus. Mengikutmu Tuhan. Kami tahu Tuhan, mengikut Engkau adalah hal yang terindah buat kami Tuhan. Biarlah Bapak kami belajar melepaskan hak kami ya Tuhan, untuk mengenal kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Jesus, Jesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
pengikutmu Tuhan. Oh, pengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Pengikutmu, pengikutmu Tuhan, pengikutmu Tuhan, itulah hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku. Oh, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berikan kami hati seorang murid ya Tuhan, yang mau mendengar dan mau melakukan Tuhan apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk punya teachable heart ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Starji, apa kabar semuanya? Aku percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, baik, dan aku percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Di tengah keadaan kayak gini, mungkin ada baiknya juga kalau kita nggak keluar-keluar dulu sementara waktu, kalau memang bisa di rumah. Dan kalau memang harus keluar, mungkin kalian bisa pakai masker dan jaga protokol kesehatan. Oke? Aku percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bagi kalian yang mungkin juga terpapar atau terkena virus COVID juga jangan khawatir. Damai sejahtera Tuhan ada bersama kita semua. Jadi tetap sukacita, tetap yakin sama penyertaan Tuhan. Jangan khawatir. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan, kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau buka pikiran kami mau buka hati kami Tuhan, untuk menerima setiap kebenaran-Mu, pesan firman-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah melalui firman ini kami boleh mengenal siapa Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Nah, kalau teman-teman tadi nyadar ataupun setiap kali kita berdoa gitu ya, pasti kita menyebutkan satu kalimat di bagian akhir, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih nama Tuhan Yesus ini penting banget gitu? Kenapa setiap kali kita berdoa kita harus sebut dalam nama Tuhan Yesus? Sebenarnya siapa sih Tuhan Yesus itu? Apa yang membuat Tuhan Yesus itu begitu penting bagi kehidupan kita?
siapa sebenarnya Tuhan Yesus dalam pengertian kekristenan gitu ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar satu bagian yang menurutku penting buat kita semua sama-sama pahami, yaitu tentang perjanjian baru atau New Covenant. Nah, sebenarnya apa sih perjanjian baru ini? Kalau kita buka Alkitab kita gitu ya, baik yang di buku maupun yang di apps gitu, pasti terdiri dari dua bagian besar, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Old Testament and New Testament. Nah, tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang Old and New Testament, tapi kita akan bahas tentang Old and New Covenant gitu ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya apa sih perjanjian ini gitu ya, secara garis besar dulu. Sebenarnya perjanjian ini tuh apa sih? Nah, sebenarnya perjanjian ini dalam bahasa Inggrisnya disebut covenant gitu ya. Dan perjanjian ini adalah ikat janji, jadi janji gitu ya, di mana Tuhan dan umatnya itu mengikatkan diri. Nah, sepanjang kalau kita baca di dalam Alkitab gitu ya, bahwa sebenarnya hubungan kita sama Tuhan itu didasarkan oleh ikat janji atau covenant. Dan gambaran yang sering dipakai adalah gambaran seperti pasangan suami istri gitu ya. Jadi seperti kalau kalian lihat tuh seperti kayak papa sama mama gitu ya, orang tua kalian. Nah, itu sebenarnya adalah gambaran Kristus dengan jemaatnya atau gambaran Allah dengan umatnya gitu ya. Yaitu seperti suami dengan istri. Makanya kita sebagai umat Tuhan gitu, sebagai gereja disebut sebagai mempelai wanita Kristus gitu ya. Nah, sebenarnya ketika digambarkan dalam satu pernikahan, itu sebabnya kenapa dalam pernikahan itu ada yang namanya perjanjian ya, atau perjanjian nikah gitu. Aku sudah menikah dan waktu aku menikah gitu ya, tanggal 29 Februari gitu ya, tahun 2020. Nah, pada waktu aku menikah, aku nyebutin yang namanya janji nikah. Begitu juga dengan istriku gitu ya, ketika menikah juga menyebutkan yang namanya janji nikah. Nah, janji nikah ini adalah hal yang sebagai bentuk janji gitu ya, atau ikatan suami dengan istri. Nah, tapi yang namanya perjanjian itu kan mungkin bisa jadi sesuatu yang susah, bisa juga jadi sesuatu yang nggak susah gitu kan, tergantung bagaimana kita melihatnya. Nah, tapi banyak dari kita yang melihat perjanjian sebagai satu beban. Contoh ya, aku mau kasih contoh nih. Misalnya ketika kita nih janji sama orang tua kita gitu ya, hari ini kamu nggak boleh tidur malam ya gitu. Terus oke, aku janji misalnya. Pasti kan, aduh hari ini nggak bisa tidur malam ya, padahal pengen nonton misalnya, atau aku masih pengen main game. Tapi kita nggak bisa karena ada satu janji, dan janji itu menjadi satu beban dalam hidup kita. Tapi sebaliknya ketika kita mengasihi seseorang, janji itu nggak lagi jadi beban. Kenapa? Karena kita mengasihi, kita bisa menjalaninya dengan sukacita. Nah, demikianlah perjanjian antara pasangan suami dan istri. Ini bukanlah satu perjanjian yang menyulitkan satu sama lain, tapi justru sebagai satu ekspresi kasih di mana, hey, aku akan mengasihi engkau, aku akan menerima engkau, aku akan menjagai engkau, apapun yang menjadi keadaan kita, baik susah ataupun senang gitu kan, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, aku akan senantiasa bersama dengan kamu gitu. Nah, ini adalah janji karena kita mengasihi, bukan janji sebagai satu beban. Nah, sebenarnya apa sih janji Allah dengan umatnya ini? Apa sih yang menjadi covenant Allah dengan umatnya ini? Janjinya tuh apa gitu? Nah, kalau kita lihat sebenarnya perjanjian lama, kita akan bahas perjanjian lama dulu, itu adalah perjanjian Allah dengan umatnya, yaitu bangsa Israel di Gunung Sinai. Jadi aku akan jelasin sedikit. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa gitu, manusia keluar dari Taman Eden gitu kan. Manusia
jatuh dalam dosa dan mereka nggak lagi hidup dalam kemuliaan Allah gitu. Kita semua hidup di dalam dosa. Sampai satu titik Allah berjanji ke Abraham, terus Allah berjanji ke Ishak, ke Yakub, dan Yakub yang adalah akhirnya menjadi bangsa Israel. Nah, akhirnya Allah meneguhkan atau mengesahkan perjanjian ini di atas Gunung Sinai ketika bangsa Israel pada saat itu menjadi budak bagi bangsa Mesir, lalu mereka berhasil keluar dari bangsa Mesir, dan dalam perjalanan di padang gurun mereka sampai di satu tempat namanya Gunung Sinai gitu ya. Dan di Gunung Sinai ini Allah memberikan perjanjiannya yang pertama kepada umatnya, yaitu yang kita sebut sebagai Old Covenant atau perjanjian lama. Kalian nanti bisa baca dari kitab Keluaran, itu ada di pasal 24 ayat 1 sampai 11, di mana Allah dan umatnya itu membuat perjanjian yang pertama, yaitu Old Covenant. Nah, ketika kita bicara tentang perjanjian, pasti kan kita harus kenal dulu gitu kan. Kita harus kenal dulu sebenarnya siapa orang ini yang kita mau buat janji. Sama ketika misalnya aku menikah gitu ya, pada suatu hari nanti kalian menikah. Pasti kalian sebelum kalian buat janji, pasti kalian kan kenalan dulu gitu. Kalian pasti cari tahu satu sama lain. Bahkan nanti ada masa pacaran di mana kalian bisa mengenal lebih dalam lagi tentang pasangan kalian gitu. Nah, sama Allah pun juga menyatakan dirinya di Gunung Sinai gitu ya, dengan cara yang luar biasa. Dan bangsa Israel begitu terkagum, tapi mereka juga takut. Kenapa? Karena Allah begitu kudus, Allah begitu luar biasa. Nah, tapi bangsa Israel menjadi takut, gimana kita bisa datang nih ke Allah yang begitu kudus, begitu yang luar biasa. Kita pasti musnah gitu, kita pasti mati gitu kalau misalnya kita datang ke hadirat Allah yang begitu luar biasa, yang begitu kudus. Nah, akhirnya Tuhan memberikan satu cara, yaitu dengan firman, yaitu dengan perintah yang dia kasih dalam 10 perintah Allah, dan juga melalui upacara ya. Jadi melalui menuruti firman-Nya atau perintah Allah, dan juga melalui hukum upacara yang ada. Itu makanya kalau kalian baca kitab Keluaran, terus Imamat gitu ya, itu akan banyak sekali tentang upacara. Dan mereka setuju, jangan ada Allah lain di hadapanku. Mereka setuju, nggak akan ada Allah lain. Jangan menyembah patung, jangan membuat patung ataupun sujud gitu kan. Nah, mereka juga setuju. Mereka setuju dengan hukum yang ada. Namun sayangnya bangsa Israel mengkhianati, mereka melanggar hukum ini ya. Ada Allah lain dalam hidup mereka. Mereka membunuh, mereka berzina gitu. Kita baca dalam kitab-kitab selanjutnya gitu, bagaimana bangsa Israel jatuh gitu. Padahal sebenarnya perintah yang Allah berikan ini menunjukkan siapa itu Allah, karakter Allah gitu ya. Ini bukan sekedar perintah untuk menuntut gitu, hey gini, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan. Enggak, tapi karena sebenarnya ini adalah karakter Allah yang menggambarkan bahwa Allah itu adalah kasih gitu melalui hukum-hukum ini. Tapi bangsa Israel mengkhianati, bangsa Israel melanggar, dan mereka jatuh, mereka gagal dalam memenuhi ikat janji atau covenant yang ada. Nah, mungkin kalau ibaratnya balik lagi gambaran suami istri, nah ini akhirnya istrinya nih selingkuh lah, terus kabur dari suaminya gitu ya, dan dia jadi istri yang nggak setia, nggak sesuai dengan janji pada saat dia mengungkapkan atau menyatakan janji pernikahannya gitu ya. Nah, tapi, ada tapinya nih, Allah itu tetap setia. Berkali-kali bangsa Israel jatuh gitu ya, Allah selalu mengampuni, Allah selalu setia, Allah selalu tetap gitu ya menyertai bangsa Israel, walaupun bangsa Israel gagal dan merusak perjanjian ini. Nah, sekarang bertanya, kenapa Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu hebat, mau mengikatkan diri dengan manusia yang berdosa? Kenapa? Allah sebegitunya gitu ya, walaupun bangsa Israel gagal memenuhi semua hukum yang ada, bangsa Israel nggak menaati apa yang menjadi perintah Allah, nggak sesuai dengan janjinya sendiri gitu ya, dengan janjinya bangsa Israel. Karena Tuhan tuh
begitu mengasihi kita, semuanya tuh karena kasih. Sehingga dia selalu mencari kita dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Karena kita adalah objek kasihnya Allah. Makanya disebutkan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Karena kasih, semua itu karena kasih. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah sekarang, apa hubungannya Tuhan Yesus dengan ini semua gitu? Dengan satu perjanjian, yaitu perjanjian yang ada di Gunung Sinai ini, apa hubungannya gitu? Nah, manusia jatuh gagal dalam covenant ini gitu ya, dalam ikat janji yang ada. Lalu kita baca dalam Ibrani 8 ayat 6 sampai 12. Dikatakan begini, sekarang ia, yaitu Yesus, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ya ini berbicara tentang perjanjian lama ya, perjanjian yang tadi, perjanjian yang pertama melalui hukum Taurat, melalui perintah 10 yang kita tahu mungkin juga 10 perintah Allah dengan segala upacara ataupun peraturan yang ada gitu ya. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kenapa perjanjian ini gagal? Sebab mereka tidak setia. Jadi karena manusia, karena bangsa Israel yang tidak setia dengan perjanjianku atau perjanjian Allah. Dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku, jadi ini perjanjian barunya ya, aku akan menaruh hukumku, hukumnya Allah, dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan lagi mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, mengenal Tuhan. Jadi di saat manusia gagal, bangsa Israel gagal, Tuhan justru memberikan perjanjian baru. Perjanjian di mana dia sendiri yang akan menulis dalam akal budi, dalam hati kita. Perjanjian baru di mana kita sendiri dijadikan umatnya dan kita semua dipimpin untuk bisa masuk dalam pengenalan akan dia, pengenalan akan Tuhan. Dan dia sendiri yang bekerja di dalam kita, besar, kecil, akan mengenal Tuhan gitu ya. Tuhan yang akan memimpin kita semua. Jadi Tuhan nggak biarkan manusia atau pada saat itu ya bangsa Israel jatuh gitu, lalu mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengecewakan Tuhan, mereka ingkar janji, mereka nggak menepati apa yang menjadi ikat janji gitu ya. Mereka menggagalkan atau mereka tidak setia terhadap perjanjian yang ada. Nah, Tuhan nggak biarin, Tuhan bikin perjanjian baru. Kalau dulu mereka gagal, pada saat itu mereka gagal, sekarang nggak mungkin gagal di perjanjian yang baru. Kenapa? Karena Tuhan yang menjalankan, Tuhan sendiri yang menjalankan, Tuhan Yesus yang menjalankan. Jadi kalau kita tahu ya sebenarnya dalam perjanjian lama gitu, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka harus melakukan hukum Taurat, mereka harus melakukan upacara atau ritual agama gitu ya. Tadi yang sempat aku mention juga, mereka harus menyembelih binatang gitu ya, atau ada pertumpahan darah biasanya untuk korban bakaran gitu, sebagai lambang penebusan atau pengampunan dosa gitu. Karena di mana ada dosa, di situ upah dosa ialah maut. Jadi harus ada nyawa yang sebagai penebusannya gitu, dan itu biasanya adalah korban atau berupa hewan. Nah tapi ini hanya bersifat sementara, sedangkan maka dari itu di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri yang mati dan
menebus dosa kita semua. Oleh sebab itu covenant salah satu dalam terjemahan bahasa aslinya disebut sebagai berit gitu ya. Berit itu artinya menyembelih gitu ya, dimana Yesus sendiri yang menjadi anak domba Allah yang disembelih sebagai ganti penebusan dosa kita. Jadi kita nggak lagi pakai korban bakaran atau anak domba yang disembelih gitu ya. Kita nggak lagi pakai lembu atau apapun itu, tapi Tuhan Yesus yang sudah mati menjadi penebus kita. Tuhan yang menebus kita dengan darahnya. Nah, Yesuslah yang menjadi, itu sebabnya dalam kekristenan kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dan hidup. Dan hanya melalui Tuhan itu sendiri kita bisa masuk dalam New Covenant dengan Allah. Karena memang Yesus itu adalah bentuk perjanjian baru itu sendiri gitu ya. Dan Yesus itu menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Tadi ya kitab Ibrani sebutkan. Jadi Yesus yang menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kita baca satu ayat dari Ibrani 7 di ayat 24 dan 26 dikatakan begini. Karena Tuhan tetap selama-lamanya, Tuhan nggak pernah berubah, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Jadi semua orang, Tuhan dapat menyelamatkan dengan sempurna semua orang, nggak terkecuali kamu, aku, kita semua diselamatkan dengan sempurna oleh Dia yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, kenapa nama Tuhan Yesus begitu penting? Kenapa setiap kali kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Jadi Yesus adalah perwujudan ikat janji Allah dengan manusia yang sempurna. Nah, kalau pada perjanjian lama dengan segala ritual yang ada gitu ya, ada satu orang yang biasanya disebut sebagai imam gitu. Nggak satu orang sih, mungkin bisa beberapa orang gitu ya. Nah, tugas dari imam adalah mewakili orang-orang di sekitarnya ya, pada saat itu ya bangsa Israel gitu ya. Dan imam itu yang biasanya masuk ke dalam bait Allah gitu, atau ke kemah suci gitu ya, dan untuk bertemu dengan Allah gitu, mewakili orang-orang yang lain gitu. Karena nggak semua orang bisa masuk ke dalam hadirat Allah gitu. Karena seperti yang tadi kita baca di awal, bahwa Allah itu sangat kudus. Ketika manusia dengan segala dosa masuk, pasti mati gitu. Tapi ketika dengan ritual untuk sementara mereka bisa masuk ke dalam hadirat Allah, tapi ya hanya orang-orang tertentu dan hanya beberapa waktu aja, setelah itu mereka keluar lagi gitu ya. Nah, sekarang Yesus lah yang menjadi imam kita, Dia yang menjadi pengantara kita gitu, Dia yang menjadi imam besar kita. Ketika kita menghadap Allah, ketika Allah melihat kita, itu ada Yesus yang menjadi pengantara. Ketika Allah melihat kamu, Allah melihat Yesus. Dan Yesus adalah perwujudan ikat janji itu sendiri, covenant, new covenant antara Allah dengan manusia. Dan ini adalah ikat janji yang sempurna gitu, karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Injil, ya inilah Injil keselamatan itu, bahwa kita punya imam besar, sang penebus yang menjadi perantara kita, sehingga kita bisa datang kepada Bapa. Nah, kalau tadi kita lihat, mungkin kita bandingin sedikit ya. Jadi apa sebenarnya perjanjian lama dan perjanjian baru? Yang pertama, ketika perjanjian lama yaitu melalui darah hewan gitu, atau darah lembu. Sedangkan dalam perjanjian baru, yaitu darah Yesus Kristus sendiri. Jadi kita dibenarkan karena kasih karunia, karena Tuhan Yesus itu sendiri. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah, pada saat Dia menjadi manusia, Dia adalah manusia yang sempurna, yang tanpa cacat, tadi disebutkan kan, tanpa dosa, tidak bercela. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menggantikan kita semua. Kalau misalnya nih, kenapa harus Tuhan Yesus? Kenapa nggak misalnya Ko Agung aja, atau Ko Yehu gitu ya, atau misalnya Ci Angel, atau
Kak Yuda atau Kak Novi gitu yang jadi tumbalnya misalnya gitu ya. Nggak bisa, kenapa? Karena kita semua manusia berdosa. Ketika kita bilang aku aja deh, ya aku cuma bisa nutupin dosa aku doang gitu, dan itu pun nggak cukup gitu kan. Ya upah dosa ialah maut. Tapi karena Tuhan Yesus nggak berdosa, dia adalah satu-satunya yang bisa menjadi penebus bagi kita semua. Nah, yang kedua, dalam perjanjian lama, karakter Allah dituliskan dalam 10 hukum yang ditulis di atas loh batu gitu ya. Dalam loh batu. Dan di perjanjian baru, hukum-hukum Allah ditulis di dalam loh hati kita sendiri. Ditulis di hati kita. Berbicara tentang apa sih? Artinya, karakter Allah itu ada pada kita. Karakter Allah demikianlah karakter kita. Tahta Allah ada di hati kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya Tuhan sendiri yang mengaruniakan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menaati firman-Nya. Jadi bukan berdasarkan kekuatan kita lagi untuk menaati setiap firman atau setiap hukum yang ada, tapi Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya, dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Nah, kenapa perjanjian lama, kenapa perjanjian baru, kenapa aku bahas ini hari ini? Karena aku pengen kita sama-sama tahu bahwa Tuhan itu sayang banget sama kamu. Dan Dia udah kasih satu perjanjian yang luar biasa. Dan ini adalah ikat janji atas kesepakatan dua belah pihak. Tapi manusia gagal. Karena manusia menggunakan kekuatan sendiri. Tapi di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus yang melakukannya buat kita semua. Ada kasih karunia yang memampukan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita belajar udah dalam beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, mulai dari what if gitu ya. Mungkin kita sering overthinking, kita sering mikir kayak, gimana kalau ini yang terjadi, gimana kalau itu yang terjadi. Kita mulai takut gitu ya, kita mulai khawatir dengan keadaan yang bisa terjadi. Tapi terus kita juga belajar tentang even if, sekalipun keadaan itu susah ataupun berat, kita tetap bisa. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan, karena Tuhan itu sendiri yang ada bersama-sama dengan kita, karena Roh Kudus itu yang menyertai kita. Dan itulah sebabnya kita bersama-sama di tempat ini berkumpul gitu ya. Dan kita juga belajar tentang you'll never walk alone. Bahwa kita sama-sama di tempat ini, kita juga saling mengingatkan gitu bahwa hey, kamu punya Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan kamu. Dan Dia itu adalah first love kita semua, itu adalah kasih mula-mula gitu ya. Yang memulai segalanya, Tuhanlah yang memulai segalanya. Dan ini semua yang aku rasa perlu kita sama-sama sadari bahwa sekarang kita bukan pakai kekuatan kita lagi. Mungkin kita stres gitu ya dengan keadaan saat ini. Bahkan banyak orang yang ngeklaim lagi ngalamin quarter life crisis atau mental health issues. Dan mungkin kita pun struggle dalam menaati firman Tuhan yang ada gitu. Kita pun ketika kita berdoa mungkin kita juga ngerasa nggak layak, kita ngerasa guilty, kita nggak bangun saat teduh karena kita merasa jauh dari Tuhan dan kita nggak punya keberanian untuk bisa datang gitu. Ketika kita datang kita, aduh rasanya bersalah banget, gue merasa nggak layak, gue merasa nggak pantas. Tapi hari ini aku cuma mau bilang bahwa kemanapun kamu mau lari, kemanapun kamu mau pergi, dimanapun posisi kamu saat ini, kamu nggak bisa lari dari kasih Tuhan. Karena Tuhan tuh selalu ada buat kamu, Dia selalu ngejar-ngejar kamu, Dia selalu mau cari kamu. Sekalipun bangsa Israel gagal dalam perjanjian, sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap cari. Tuhan bikin satu perjanjian, di mana perjanjian yang luar biasa gitu ya. Aku udah menikah dan janji nikah atau pernikahan itu adalah hal yang luar biasa, tapi ini digambarkan sebagai satu pernikahan, hal yang luar biasa di mana it's all about love gitu, tentang kasih. Allah begitu mengasihi kita dan kita bisa hidup di dalam kasih Allah, kita saling mengasihi. Dan semua yang kita lakukan, kita nggak bergantung sama diri kita sendiri. Ada Tuhan yang menjadi imam kita, yang menjadi perantara kita, yang memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Semua yang diperlukan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang memimpin. Kurang apa lagi? Jadi aku mau ajak kita semua baca satu ayat dari Ibrani 4 ayat 16. Dikatakan seperti ini. Sebab itu,
marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi ketika kita justru lagi down, kita ngerasa, aduh Tuhan, kayaknya aku udah jauh banget sih dari Tuhan gitu. Kita minggu lalu juga belajar kan, pertama kita harus menyadari bahwa seberapa kita sudah jauh, seberapa kita udah jatuh. Dan mungkin ketika kita sadar, kita ngerasa, tapi aku nggak layak untuk bisa ngadep Tuhan lagi. Kayaknya males deh saat teduh, kayaknya lagi jauh gitu rasanya. Kayaknya aku berdosa banget, aku merasa nggak pantas. Justru saat itu kita harus datang, kita harus memberanikan diri untuk datang ke tahta kasih karunia itu. Kita minta ampun, kita akui dosa kita, kita sesali apa yang menjadi perbuatan dosa kita. Kita minta ampun, jangan andalkan kekuatan kamu sendiri. Ingat Tuhan Yesus sendiri yang sudah menjadi perantara. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita bukan berdoa dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dia yang bekerja, Dia yang memampukan kita, Dia yang memimpin kita, dan Dia yang menjadi perantara kita. Kalau kita baca di kitab-kitab perjanjian lama gitu ya, Allah mungkin terkesan, Allah yang luar biasa, mungkin kayak sadis gitu ya, mungkin agak Allah yang mungkin galak gitu, sampai manusia tuh takut dan gemetar. Tapi mungkin di perjanjian baru kita melihat Allah itu begitu mengasihi, begitu lemah lembut. Sebenarnya Dia adalah Allah yang selalu sama, tapi apa yang membuat hal ini terkesan berbeda gitu ya? Karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kemudian Dia bangkit, Dia yang menjadi imam, Dia yang menjadi pengantara kita. Ketika Allah melihat kita, Dia melihat Yesus sebagai anaknya. Ketika Dia melihat kita adalah anak-anaknya. Hei, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan begitu berkenan dengan kita semua. Tuhan begitu mengasihi kita semua. Jadi stop dengan segala intimidasi yang kamu alami. Stop dengan segala usaha yang mungkin kamu, aku udah struggle Tuhan, aku udah capek. Stop dengan segala kekuatan yang kamu pakai sendiri. Tapi mari kita sama-sama ingat bahwa Tuhan yang sudah menjadi imam besar kita semua, Dia yang menjadi Tuhan bagi kita semua, Dia yang menjadi jaminan atas perjanjian kita dengan Allah. Dialah Tuhan kita, penebus kita, juru selamat kita. Dan dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, kita hampiri Allah, kita hampiri tahta kasih karunia itu. Tadi dikatakan bahwa ketika kita menghampiri tahta kasih karunia itu dengan penuh keberanian, kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi ketika kita merasa nggak pantas, kita merasa nggak layak, kita merasa capek, kita merasa jenuh, it's all the more reason untuk kita benar-benar datang ke hadirat Tuhan, untuk benar-benar kita cari Tuhan, untuk benar-benar kita, Tuhan aku perlu Engkau, Tuhan aku sesali apa yang menjadi perbuatan aku, dosa aku Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Kalau selama ini aku mengandalkan kekuatan sendiri Tuhan, aku minta ampun Tuhan, tapi aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Dan Tuhan selalu setia, Tuhan pasti menyertai kamu dimanapun kamu berada. Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kamu. Mari kita sama-sama buka hati, kita berdoa, kita minta ampun untuk setiap kesalahan kita, untuk dosa yang mungkin kita pernah lakukan. Mari kita sama-sama akui bahwa kita nggak layak di hadapan Tuhan, dan kita mengucap syukur kalau Tuhan udah menebus dosa kita semua. Kita mengucap syukur atas perbuatan Tuhan, atas kematiannya, karya penebusannya di kayu salib, dan Dia bangkit, Dia mengalahkan maut, Dia menjadi imam bagi kita semua, Dia yang menjadi perantara kita. Dan oleh karena kasih karunia ini, kita bisa datang kepada Bapa, kita bisa memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap karya penebusan-Mu Tuhan, untuk setiap perjanjian, untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau mengikatkan diri Tuhan, walaupun kami berdosa, walaupun kami tidak layak, Engkau menebus setiap kami Tuhan. Dan Engkau memampukan kami Tuhan untuk berjalan dalam kasih karunia-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biarlah dimanapun Tuhan kami berada hari-hari ini Tuhan, apapun yang menjadi kondisi kami Tuhan, kami mau serahkan Tuhan seluruh masalah kami Tuhan, kami mau lepaskan Tuhan, kami mau tinggalkan itu semua, kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami mau pakai apa yang menjadi kukmu itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengajar setiap kami, Engkau yang lembutkan hati kami Tuhan, Engkau yang ubah pikiran kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Engkau yang Roh Kudus, Engkau yang terus pimpin setiap kami dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan Tuhan seluruh firman yang kami dengar ini, biarlah ini boleh tertanam dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. God bless you.